Ada alasan mengapa orang-orang rela berjalan berjam-jam menuju tempat yang bahkan tak menyediakan kenyamanan. Mungkin karena di gunung, manusia akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Manusia sering mengira bahwa tujuan adalah puncak, padahal yang paling sering mengubah seseorang justru perjalanan menuju ke sana. Barangkali alasan kami datang ke Lawu bukan semata-mata untuk mengejar puncak. Ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar berdiri di tempat tertinggi, yaitu sebuah perjalanan yang ingin dikenang bersama. Gunung Lawu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pagi hari ini kita sudah berada di Karanganyar, mau mendaki Candi Ceto, Lawu via Candi Ceto. Bersama sahabat-sahabat Hayat Traveling, kita pantau perjalanannya. Yuk, gas! Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwani semua ya yang kami hormati. Kami sudah berkumpul di pos registrasi pendakian Gunung Lawu via Ceto, yang mana kita akan melaksanakan berdoa sebelum kita melaksanakan pendakian ke atas. Ya, alangkah baiknya kita akan melaksanakan doa yang mana akan dipimpin oleh Jangan. Kok jangan? Ayo kamu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tak lupa Al-Fatihah kedua kita tujukan pada alam sekitar, termasuk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semuanya sama. Pururu gitu ya. Kita jawab semuanya pururu. Pururu. Ya. 1, 2, 3 peluru. 1, 2, 3 pururu. Rapikan badannya. Ini foto dulu gak sih? Boleh. Ini pakai ini loh, pakai ini aja. Oh, di situ. Oke, setelah trekking ya 3 menit mungkin ya dari bawah. Kita sudah sampai di gerbang pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Di sini kita akan memasuki hutan pos 1, pos 2, pos 3 ya sampai puncak. Lanjut. Kamu enggak dimasukin. Yusril Puah. Yo. Benernya ayo tadi. Tapi kamu kok bagus, Ril. Topi di mobil ini. Bagusnya ya. Oke. Sekarang kita sudah sampai di situs Candi Ceto. Setelah berjalan ya kurang lebih 15 menit dari pos registrasi dan jalannya lumayan. Tahu nggak kenapa dinamain Candi Ceto? Kenapa itu? Nah, karena dulu itu pegunungan di Jawa itu kan tinggi-tinggi.
Nah, sedangkan dibandingkan dengan daerah sini yang tergolong rendah, rendah itu bahasa Jawa jelas cetek gitu loh. Makanya tambahin jadi cetek. Oh, serius banyak viewer ini. Iya. Oh iya. Nah, enggak, tapi lah seiring berjalannya waktu karena artikulasi mereka itu berubah searah zaman jadi kayak jadi ketek jadi cetek gitu. Nah, gitu. Oke, lebih pastinya lihat Google. Oke, setelah melewati Candi Getok Pos Ojek, kita sudah sampai di Patirtan Saptaresi Pamuksaning Brawijaya. Di sini terdapat situs yang ada 7 pancuran mata air ya. Bisa diminum, bisa dibuat cuci muka, bisa dibuat bermanfaat untuk semua. Ya. Oke, sekarang kita sampai di Patirtan Saptaresi Pamuksaning Brawijaya. Menurut bahasa Jawa apa artinya, Bang? Kalau dari bahasa Jawa di sini adalah tempat Raja Brawijaya V melaksanakan muksanya. Yang mana itu Raja Brawijaya itu menjadi apa haruh. Tonton di Google, cari sendiri. Oke, tepat pukul 9:19 kita sudah sampai di pos 1 Mbah Beranti. Jalur masih tergorong ramah berkaki. Tanah akar-akar tapi ya dikit. Oke, kita break. Rehat-rehat. Nanti caps langsung ke pos 2. Capek. Oke, setelah kita berjalan tepat pada pukul 10:06, kita sudah sampai di pos 2 Brakseng. Oke, kita tanya narasumber lagi. Apa itu Brakseng, Mas? Brak itu tabrak. Ya, Seng? kalau kopi itu kan kopi tubruk. Nah, ini kopi tabrak. Seng itu? Seng itu seng keri cokot. Oh iya. Nah, seng keri ada sujat, buah sama bol. Lemah mereka. Ini Brakseng tapi atapnya bukan seng ya, terpal. Oke, guys, kita ngopi-ngopi santai, ngopi cantik. Langsung pos 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di pos 3 tadi tepat pukul 11:42. Kita sudah makan, sudah leye, ada yang tidur, ada yang capek. Capek? Apa? Capek?
Capek. Ya itu. Ya, teman-teman. Dora depan Dora. Sih? Pukul 1.54 itu kita sampai di pos 4. Bagaimana? Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 4. Insyaallah kita akan melanjutkan sampai pos terakhir ya. Pos 6. Puncak kita. Capek ya? Capek banget ya. Alhamdulillah tapi diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, Masyarakat muslimin istirahat dulu, break sejenak, lanjut. Ya, nanti jam berapa ya? ya nanti pokoknya. Oke, gas. Sahabat-sahabat, tepat pada pukul 15.40 kita sudah sampai di pos 5. Di sini sudah melewati sabana kecil with the view lautan awan, ada warung, ada sahabat-sahabat yang kelelahan, ada bukit indah. Oke, selamat sore. Tepat pada pukul 16.04 kita sudah sampai di Gupakan Genjangan, tempat camp. Kita sudah mendirikan tenda, sudah sholat, persiapan untuk masak-masak, ngopi-ngopi, cantik ceria, istirahat dan besok sambut. Oke, gas. Oke, tepat pada pukul 2.46 kita persiapan. Baik. Samit ada yang masak. Hai. Ada Baterai anu. tidur. Ada yang prepare. Oke. Habis ini kita makan dan berangkat. Jadi kita Sril? Jadi? Kurang sebentar kok ini. Oh, tidur enak ini. Itu atau kedua? Atau ke situ? Oh, itu dah. Tenda itu pas. Apa sih? Sama ya? Sama, nggak bisa tidur. Ya untung enak tidurnya. Sarapan apa guys? Sahur jam 3 kurang. Sahur.
Ya, sekarang jam 3.45 kita akan melaksanakan summit attack ke puncak Gunung Lawu yang mana akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan elevasi sekitar 200 meter dan panjang 2 km. Terus untuk sholat subuh kita akan laksanakan di Hargo Dalem atau di Warung Mbok Yem insyaallah sesuai dengan keadaan. Yang penting kita subuh. Untuk itu sebelum kita melaksanakan perjalanan kita akan berdoa dulu agar diberikan keselamatan dunia akhirat. Al-Fatihah biyatil qabul iqbal wa tamakul husul amal dhahiran mubadiran fi afiyat wa salam wa ila hadratin min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa iya nasta'in surah beradanya dari Al-Fatihah yang kedua kita akan tunjukkan pada keluarga kita, kepada diri kita, kepada alam sekitar akan diberikan kemudahan dalam perjalanan ini. Fatihah siji set. Oh iya. Ya aku singkat sudah. Oh ya, untuk teman kita Iqbal ya. Mas Gus Iqbal Akbalun Ni'am untuk melaksanakan wisuda akan diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Iya, kenapa iya nasta'in Bantu pada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hayya traveling. Mandu bala. Mandu bala. Ayo. Mandu pala. Yo. Mantap. Woi. Lawu ceria. Alhamdulillah cuaca cerah. Summit lancar jaya. UTW Pasar Dieng. Tepat subuh ini jam 04.43 kita sudah sampai di Hargo Dalem. Banyak warung, puncak masih sekitar 30-45 menit. Jadi habis ini kita sholat subuh dulu, lanjut ke atas. Yuk, teruskan perjalanan, gas. Oke, di atas warung Hargo Dalem kita melihat sunrise yang sangat cantik sekali. Istimewa Lawu.
puncak. Sril. Tos. Puncak. Tos. Uh. Uh. Oke, sedikit melipir ke arah barat dari puncak Hargodumilah. Di sini ada spot yang oke, bagus sekali. Bisa melihat gunung-gunung. Di sana ada Merapi, Merbabu, Sumbing Sindoro dan Tahu nggak fakta tentang Gunung Lawu? Di Apa Gunung itu? Lawu itu kalau kita lihat dari sini dari Candi Ceto, itu sudah ada penjelasan dari Anoman. Jadi Anoman kan termasuk karakter zaman dulu gitu loh. Termasuk Lawu ini juga termasuk peninggalan-peninggalan atau tempat beliau tinggal. Oke, apakah itu valid? Kata petua orang-orang tua gitu loh, Cik. Jadi beliau itu yang kayak sering kesini kayak ngasih tempat ibadah gitu loh. Oh, Nah, kayak gitu. Di bawah tadi loh yang orang beliau berumur 65 tahun sekian sering kayak gitu. berarti ini termasuk gunung sakral ya? Bisa bilang. Oke. Oke, kita sudah tiba di puncak Hargodumilah 3265 tepat pada pukul 6.30. Nah, kita sudah berada di puncak. Ya, dan saya selaku Sherpa pamit undur diri ya. Kalau ada yang tidak cocok dengan kami mohon maaf. Oke. Ya, fun fact saja, ini yang bawa adalah tim dari Kopassus, jadi auto seperti ini. Oke, terima kasih Mas Haya. Nah, terima kasih Oke. atas Satu kata, kerjasamanya. Satu kata. Hai Kanda, hai Dinda. Oke, sekarang tepat pukul 7.19 kita akan geser ke Sendang. Kita akan geser ke Sendang Derajat, insya Allah akan ritual sedikit dari skui. Bororo. Hey. Kayak Oke, sahabat-sahabat, setelah turun dari puncak Hargodumilah, kita turun melipir sedikit ke arah Lawu via Cemoro Sewu. Kita mampir ke Sendang Derajat, kita ambil air, makan, dan istirahat sejenak. Habis itu langsung ke arah Ceto kembali. Oke, gas. Oke, ini adalah Sendang, sumur ya, sumber air. Biasanya pendaki yang ke Lawu via Cemoro Sewu itu campnya di sini. Oke, patuhi adat yang ada, lepas alas kaki dan ambil air secukupnya. Oke, yuk kita ambil air dulu. Oke, kita sudah makan-makan di Sendang Derajat. Kita akan caps ke Hargodalam dan turun ke Gupa Berjalan. Menjalan. View-nya bagus sih. Mungkin Allah memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan manusia, bukan di ruang yang penuh kemewahan, melainkan di jalur-jalur sunyi yang mengajarkan arti saling menjaga. Di Lawu, kami datang sebagai orang-orang dengan cerita yang berbeda, membawa kehidupan dari kota masing-masing dengan kesibukan yang tak pernah benar-benar selesai. Namun, gunung seolah meminta kami melupakan sejenak semua itu. Di sini, yang tersisa hanyalah langkah, tawa, dan persahabatan. Di sela-sela perjalanan, kami saling bertukar cerita tentang mimpi yang belum selesai, tentang hidup yang kadang melelahkan, dan tentang harapan-harapan yang masih ingin diperjuangkan. Barangkali memang begitulah cara alam bekerja. Ia tidak hanya mempertemukan langkah, tetapi juga menyatukan hati dalam perjalanan yang sama. Namun, setiap pendakian selalu memiliki jalan pulang. Kami akan kembali ke kota masing-masing, kembali pada meja kerja, ruang kelas, jalanan yang padat, dan rutinitas yang perlahan menyita waktu. Tetapi kita percaya, persahabatan
tidak diukur dengan seberapa sering bertemu. Ia hidup dalam doa-doa yang diam-diam dipanjatkan, dalam kenangan yang tetap hangat, dan dalam keyakinan bahwa jarak hanyalah jeda, bukan akhir dari cerita. Suatu hari nanti, ketika kesibukan mulai memberi ruang, semoga semesta kembali mempertemukan kita, entah di jalur pendakian yang lain, di bawah langit yang berbeda, atau di puncak lain yang masih menyimpan matahari terbit untuk kita saksikan bersama. Sampai saat itu tiba, biarlah Lawu menyimpan jejak langkah kita, menjadi saksi bahwa pernah ada sekelompok sahabat yang dipertemukan oleh alam, dipisahkan oleh kehidupan, tetapi tidak pernah dipisahkan oleh kenangan. Karena beberapa pertemuan memang tidak ditakdirkan untuk berlangsung selamanya. Ia hadir untuk menjadi cerita, dan beberapa cerita, seindah apapun akhirnya, selalu layak untuk diperjuangkan agar memiliki bab berikutnya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, di gunung yang berbeda dengan tawa yang sama.